Halo anak-anak, dimanapun kalian berada, semoga kali ini saya temui kalian dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, kita akan belajar fisika dengan materi yang akan saya bawakan masih dalam besaran dan satuan dengan sub pokok bahasannya yaitu pengukuran dan ketidakpastian. Ayo kita belajar sama-sama. Materi kita masih dalam besaran dan satuan dengan subnya yaitu pengukuran dan ketidakpastian. Ketidakpastian. Pengukuran dan ketidakpastian. Apa itu pengukuran? Silakan ditulis. Pengukuran adalah suatu aktivitas untuk membandingkan sesuatu yang diukur dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, artinya faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran. Yang pertama, kesalahan umum. Faktor yang mempengaruhi kesalahan umum. Nah, kesalahan umum ini dimaksudkan karena keterbatasan kemampuan pengaman. Misalnya, kekurang terampilan dalam menggunakan alat ukur dan kekeliruan dalam membaca skala yang kecil. Yang kedua, kesalahan sistemik. Artinya sistemnya yang salah ya. Sistemnya yang salah. Ini disebabkan oleh beberapa hal. Seperti kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen lain, kesalahan arah pandang pembaca skala, dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Ya. Nomor 3 di sini kesalahan acak. Kesalahan acak. Kesalahan acak ini disebabkan oleh fluktuasi halus. Saya ulang. Disebabkan oleh fluktuasi halus sebagai akibat adanya gerak Brown molekul-molekul udara, tegangan listrik PLN dan lain-lain. Nah, ini adanya loncatan tegangan. Biasanya di tegangan tinggi kita lihat ada percikan-percikan api gitu ya. Yang 1 megawatt biasanya. Yaitu pengukuran dan ketidakpastian. Jadi selanjutnya kita masuk ke alat ukur. Bahasan selanjutnya kita masuk ke alat ukur. Yang pertama, nah ini sudah saya gambar biar lebih cepat. Alat ukur di sini ya. Ini yang pertama, jangka sorong. Kita bahas ini. Bisa di sini yang pertama ya, jangka sorong. Jangka sorong, nah itu gambarnya seperti itu. Silakan kalian buat. Ini namanya rahang tetap. Yang ini rahang sorong, ini bisa digeser. Nah, biasanya kalau dia bendanya kecil pakai jepit pensil ini umpamanya, kecil ya. Putar sampai situ. Jepit ya. Ini sorong. Yang ini pengunci karena dorong, ada penguncinya di sini. Terus di sini rahang sorong yang bisa digeser.
Ini yang di bawah ini 0, 5, 10 ini namanya skala nonius. Yang di atas ini namanya skala utama, skala tetap. Skala tetap ini utama, dia tidak bergeser-geser. Ini nonius ini yang bergeser. Gitu ya. Itu dia gambarnya. Silakan dibuat. Kalau Bapak putar dia begini. Silakan dibuat nanti. Nah, saya dekati. Ini incian yang di sini. Ini dari 0 dihitung dia 1 2 3 4 panjang, 5-nya panjang ya. 0 panjang, baru pendek 1 2 3 4 pendek, baru panjang lagi. Ini baru lagi 1 2 3 4 pendek, panjang lagi, ini 1 di sini. Maksudnya 1 ini di sini dia nih. Ini yang punya ya, yang panjang. 2 ini juga yang panjang. Sama seperti penggaris, kalian di rumah gunakan penggaris saja. Terus ini ada skala nonius. Ini jangan dibuat sama persis di sini ya. Ini nyaplir sedikit, nyaplir. Ini nggak pas ya, nyaplir. Ini juga jangan dipasin. Yang pas itu hanya 1 saja. Nah, ini aja yang pas. Ini nyaplir. Ini yang pas. Yang pas ini mana? Ini juga agak nyaplir ya. Di sini yang pas. Ini nyaplir. Itu ya. Sorry Bapak batuk. Gitu. Sekarang bagian-bagiannya sudah. Yang ini namanya skala nonius, yang ini skala tetap. Yang di dalam ini skala nonius, ini yang bisa digeser disebut dengan jangka, disebut dengan rahang sorong. Sini rahang tetap, sini ada pengunci nanti. Nah, jangka sorong memiliki ketelitian. Jangka sorong memiliki ketelitian atau tingkat akurasinya. Ketelitian ini 0,01 cm atau kalau dijadikan milimeter 0,1 milimeter kan ya? Milimeter. Alat ukur ini tepat digunakan untuk mengukur tebal benda, diameter luar benda, diameter dalam benda, dan kedalaman suatu benda. Cara membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong. Cara membacanya. Yang pertama, perhatikan angka pada skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius. Perhatikan angka pada skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius. Ini yang berdekatan mana? 1,22. Ini 1,2 yang berdekatan dengan skala nonius. Kan 1,2 yang berdekat. Dah. Yang kedua, perhatikan garis pada skala nonius yang tepat berimpit. Perhatikan garis pada skala nonius yang tepat berimpit atau lurus dengan garis pada skala utama. Nah, ini yang berimpit mana dengan skala utama? Ini skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Ini dia kan? Ini hitung berapa? Sini 6, 7, 8, 9. Berarti di 9 dia berimpit ya. 5, 6, 7, 8 di 8. Sorry, ini 9, ini 10. Ini 10-nya di sini. Sorry, 8. Itu. Contoh, saya berikan contoh ini saja. Contoh
Contoh kita pakai yang ini aja ya. Nah. Contoh silakan ditulis. Kita buat kalimatnya. Contoh soal. Contoh. Kalian tulis di bawahnya. Sebuah jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang sebuah potongan pensil. Hasil pengukurannya tampak pada gambar berikut. Nah, ini gambar. Ini gunakan gambarnya ya. Tampak pada gambar berikut. Atau kalau kalian tampak pada gambar di atas, karena kalian kan buat contoh di bawah. Saya ulang kalimatnya ya. Sebuah jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang sebuah potongan pensil. Hasil pengukuran tampak pada gambar di atas, itu aja. Tentukan hasil yang terbaca pada gambar di atas. Ada gambar ini. Nah, sekarang kita cari satu-satu. Yang pertama apa dulu dicari? Angka pada skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius. Angka pada skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada skala utama. Ini yang berdekatan dengan angka 0 nonius. Nolnya di sini. Ini dia nolnya. Terus 1. Di sini ada 1, 2, berarti 1,2. Sehingga skala utama ini kita singkat aja SU. Ini berapa dia? 1,2. Berikutnya, garis pada skala nonius yang tepat berimpit dengan garis pada skala utama. Yang tepat berimpit ini dia kan? 5, 6, 7, 8. Berarti kita singkat aja skala nonius. SN berapa? 6. Ini sentimeter sebenarnya, di sini tidak ada ya. Terus berikutnya, tingkat akurasinya S. Tingkat ketelitiannya SK aja ya. Tingkat ketelitian ini 0,01 cm. Hingga di sana tentukan hasil pengukuran yang terbaca. Hingga hasil pengukuran adalah yang ini kita tingkat TK ya, tingkat ketelitiannya TK aja. SU ditambah SN kali TK, itu dia. 1,2 ditambah 6 kali 0, sama dengan 1,2 ditambah 0,0 1,26 cm. Itu dia ya. Sangat mudah sebenarnya ya. Sudah ya. Nah, karena sudah, Bapak ada soal. Bapak tidak lagi buat seperti tadi. Ada soal seperti ini, silakan dibuat. Pertanyaannya sama seperti tadi. Gambarnya seperti ini. Tentukan hasil pengukurannya. Ini soal nomor 1 dan ini soal nomor 2. Tentukan hasil pengukurannya juga. Itu ya. Soal nomor 2. Silakan dibuat, dioret-oret. Nah,
soalnya silakan dibuat, kalian dicoba di rumah. Demikian tadi pertemuan kita untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat walaupun sedikit, kalian bisa belajar. Dan sebelumnya, sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe serta komennya untuk video-video berikutnya. Sampai jumpa, kita ketemu di lain kesempatan. Selamat belajar. Terima kasih.